gerakan koperasi itu harus mengikuti regulasi. Ketika kita mengikuti regulasi, maka apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah diragukan lagi, asal tidak bertentangan dengan undang-undang. Saya termasuk pejuang untuk bisa meyakinkan pemerintah melalui kementerian supaya gerakan koperasi kita itu jangan sampai hilang. Kita terus dan terus berjuang karena ini kegiatan berbagi kasih kepada sesama, mewartakan kabar baik kepada setiap orang yang dijumpai. Maka teman-teman itu kalau jadi manajer yang militan, manajer yang bisa berpikir tepat, akurat dan terukur. Pintu air tidak boleh stuck, pintu air tidak boleh di tempat, terus bergerak menuju apa yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi. Karena visi tanpa visi kita tidak bisa apa-apa. Visi itu adalah suatu angan-angan, harapan, cita-cita atau impian yang harus dicapai. Untuk bisa mencapai visi itu adalah kita harus melakukannya secara terus-menerus dan atau dengan secara Spartan tanpa henti. Langkahnya melalui pendidikan dan pelatihan. Dan di sini pelatihannya 1-2 hari sampai 3 hari ke depan. Dan sekaligus saya memperkenalkan tim kami. Saya sendiri Joseph Semana, Ketua LSP Ekopina, Ekonomi Perkoperasian Indonesia. Itu ya Pak ya. Jadi LSP Keuangan Ekopina, Ekonomi Perkoperasian Indonesia. Ini adalah LSP baru yang kami bentuk. Yang kedua, asesor kami adalah Bapak Kensi, itu senior kita. Jangan dilihat umur, kalau dilihat umur tidak menakutkan, tetapi kita harus bersyukur bahwa beliau ini masih terus dan terus mau berbagi ilmu kepada kita. Karena beliau ini sudah syarat dengan pengalaman, bisa untuk menjadi saksi. Indikator seorang saksi itu adalah orang yang pernah melihat, orang yang pernah mendengar, dan orang yang pernah mengetahui peristiwanya. Itu indikator kalau seorang saksi. Jadi beliau tidak bisa menjadi saksi pengembangan kredit union Indonesia. Saya juga membawa tim fasilitator. Beliau ini salah satu fasilitator level 5 di Indonesia. Kalau level 5 di dunia akademik itu setara dengan S3. Pada Pak Niko sebagai ketua lembaga diklat profesi Jatra Miguna Utama, kemudian sekaligus manajer sertifikasi. Itu Pak Dion adalah dapurnya LSP Keuangan Ekopina. Beliau lah yang menjadi kunci kita untuk membangun komunikasi silaturahim, karena beliau juga ada di Jakarta. LSP ini kantornya di Yogyakarta. Beliau lah yang menjadi agregator, perantara antara LSP dengan kementerian dan PNSP. Jadi kalau bangun komunikasi dengan kementerian, LSP Keuangan Ekopina bisa membantu, karena kita sudah punya jaringan-jaringan untuk membangun silaturahim kepada pemerintah. Terus saya sendiri juga merangkap sebagai asesor. Sejak tahun 2015 saya dengan Pak Gensi itu sudah dipercayakan oleh LSP untuk menjadi asesor. Asesor itu juga adalah orang-orang yang berawal dari pengelola koperasi, itu asesor, karena dia memahami tentang teknik mengelola koperasi yang baik dan benar sesuai ketentuan regulasi. Itulah keuntungannya kalau pengelola bisa menjadi asesor. Kemudian fasilitator bedanya adalah kalau fasilitator itu memahami metodologi sesuai dengan skema-skema. Kalau sekarang yang mau kita lakukan adalah skema manajer, maka semua unit-unit kompetensi dalam skema manajer itu fasilitator yang paham, yang tahu tentang itu. Kalau manajer sekarang ada 13 ya Pak Niko ya, 13 unit kompetensi. 12 unit kompetensi. Tapi kalau pengurus malah lebih banyak unit kompetensi. Jadi bedanya asesor dengan fasilitator, kalau asesor itu menguasai kompetensi praksisnya,
menguasai tentang pengelolaan koperasi seperti apa baiknya sampai dengan menghasilkan yang terbaik. Persoalan itu pasti akan selesai karena kita punya cara atau strategi yang bisa menyelesaikan permasalahan dengan elegan. LSP Kopina memperjuangkan itu semua untuk kepentingan pengembangan gerakan koperasi, khususnya gerakan koperasi kredit Indonesia. Karena di luar GKKI juga kami telah dibangun komunikasi dengan mitra-mitra yang berkembang di Sumatera Utara, kemudian di Kalimantan, di Sulawesi, sudah banyak mitra-mitra kita yang mengembangkan itu. Saya selalu memberikan advice, nasihat. Kalau menjadi pengelola koperasi itu adalah pertama harus menjadi orang yang paling jujur. Yang kedua, orang yang harus bertanggung jawab. Yang ketiga, harus konsisten. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang selalu memberikan contoh. Dalam prakteknya adalah kalau jadi pemimpin itu harus datang lebih awal. Setiap ada kegiatan itu harus datang lebih awal daripada yang lainnya. Kalau dalam bahasa Jawanya itu ingarso sung tulodo. Di depan memberikan contoh atau suri tauladan pada orang lain lewat sikap dan tindakan. Lalu yang kedua, ing maju mangengkarso. Bersama kita membangun. Kita bangun bareng. Kita bangun secara bersama. Kali konsep kredit union kan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Karena kebersamaan ini, pintu air itu sudah menjadi nomor 1 di Indonesia gerakan kredit union. Kita sudah melakukan yang terbaik. Tanpa campur tangan pemerintah pun kita bisa. Ini yang menjadi kebanggaannya kredit union. Makanya tadi saya selalu menyebut kredit union. Karena saya penelitiannya satu dulu tentang kredit union. Kredit union itu membangun relasi komunikasi dengan manusia. Kita ini berhadapan dengan manusia dengan berbagai karakter yang berbeda-beda. Tidak ada yang bilang, kalau ada yang sama kebetulan saja. Ya, pemimpin itu harus bisa mendorong. Jadi ingat soal tut buri handayani, harus bisa nuntun dari belakang, mendorong supaya apa yang menjadi tugas dan job description kita itu bisa diwujud nyatakan. Teman-teman tidak bisa hanya memerintahkan, tidak bisa. Harus merupakan gabungan dari ketiga unsur itu tadi. Kalau tidak bisa, bukan seorang pemimpin. Pemimpin itu harus menguasai 3 hal itu. Pemimpin itu bukan sok-sokan, pintar saja belum tentu jadi pemimpin. Pintar saja tidak tentu. Tapi jadi pemimpin itu orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang menguasai komunikasi dengan orang lain. Pemimpin itu ya nanti bisa dari belakang kemudian bisa mendorong yang lain. Pak Jian juga mengatakan ya, ini ya harus diteruskan, dilanjutkan, mendorong teman-teman supaya pintu air itu tumbuh dan berkembang sampai selama-lamanya. Pintu air adalah salah satu kantor yang memiliki lift, jadi promosinya ke keluarga-keluarga yang ada di pantai itu. Orang-orang itu kadang-kadang tertarik menjadi anggota pintu air karena ingin untuk belajar naik lift. Nomor 2 kalau dia untuk merencanakan masa depan melalui tabungan di koperasi, tapi tertarik dengan naik liftnya. Ini ide yang cemerlang. Dalam konteks pintu air luar biasa menurut saya. Ini salah satu cara promosi yang baik. Nah tinggal teman-teman aja meneruskannya. Yang di Sumba nanti harus bisa mengembangkan dengan baik, yang di Jogja juga harus mengembangkan dengan baik. Kalau kita harus yakin bahwa yang kita wartakan itu adalah hal-hal yang membawa kemaslahatan bagi orang banyak. Itu yang disebut mean for others. Bermakna bagi sesama.